Matahari pagi memancarkan sinarnya yang lembut, menembus tirai tipis di kamar mereka yang bernuansa krem hangat. Rania, dengan rambut hitam panjang yang terurai di atas bantal, terbangun perlahan. Suara kicauan burung di luar jendela mengiringinya membuka mata. Di sebelahnya, Alif masih terlelap, wajahnya yang tenang memperlihatkan guratan pria yang dewasa dan bertanggung jawab. Rania tersenyum kecil, memandangi suaminya yang selalu terlihat memesona meski dalam keadaan tidur. Tangannya bergerak perlahan, menyentuh pipi Alif. "Bangun, sayang." "Sudah pagi," bisiknya lembut. Alif mengerjapkan matanya, kemudian tersenyum hangat. "Pagi, sayang." Ia meraih tangan Rania dan mengecupnya. "Kamu sudah bangun sepagi ini? Apa hari ini ada proyek besar?" Tanyanya sambil menguap kecil, menunjukkan sisi manusiawi dari pria yang biasanya tampak begitu serius di kantor. "Enggak, cuma mau bikin sarapan spesial buat kamu," jawab Rania dengan nada penuh cinta. Alif terkekeh. "Sarapan spesial? Bukankah setiap sarapan yang kamu buat selalu spesial?" Candanya. Mereka berdua tertawa kecil. Suasana kamar dipenuhi kehangatan. Meski sudah 3 tahun menikah, percikan cinta di antara mereka tetap membara, tak pernah memudar. Setelah menyegarkan diri, Rania menuju dapur. Dapur kecil mereka yang dipenuhi aroma kayu manis dan kopi menjadi tempat favorit Rania untuk berkreasi. Ia menyiapkan pancake dengan sirup maple dan sepiring buah segar, menu kesukaan Alif. Ketika Alif masuk ke ruang makan dengan rambutnya yang masih sedikit basah, ia disambut dengan aroma menggoda dari sarapan buatan istrinya. "Kamu benar-benar tahu cara memulai hari dengan sempurna," ujarnya sambil mencium pipi Rania. "Kamu adalah alasan kenapa aku selalu ingin melakukan yang terbaik," jawab Rania sambil tersenyum manis. Hari itu adalah akhir pekan. Keduanya memutuskan untuk mengunjungi keluarga besar di rumah orang tua Alif. Rumah besar dengan taman luas yang sering menjadi tempat berkumpul keluarga menyambut mereka dengan kehangatan khas. "Alif, Rania, akhirnya kalian datang juga," seru Ibu Alif dengan senyum lebar. Ia langsung memeluk menantunya dengan penuh kasih sayang. Di dalam rumah, suasana ramai. Anak-anak kecil berlarian, sepupu-sepupu bercanda, dan orang tua duduk di ruang keluarga sambil menikmati teh hangat. Keluarga besar mereka memang selalu harmonis. Sebuah lingkungan yang membuat Alif dan Rania merasa selalu diterima dengan tangan terbuka. Sore itu, di bawah pohon rindang di taman belakang, Alif dan Rania duduk bersama. Alif menggenggam tangan istrinya, memandanginya dengan mata yang berbinar penuh cinta. "Rania, aku bersyukur kamu ada di hidupku. Kamu adalah rumah yang selalu ingin aku pulang." Rania tersenyum haru, matanya sedikit berkaca-kaca. "Dan kamu adalah alasan kenapa aku selalu merasa lengkap." Keduanya saling bersandar, menikmati momen yang begitu hangat dan romantis. Bagi mereka, cinta bukan hanya sekadar kata, tetapi juga tindakan yang terus dirajut setiap hari. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, takdir selalu punya caranya sendiri untuk menguji cinta mereka. Kehidupan rumah tangga Alif dan Rania, yang selama ini tampak sempurna, mulai berubah pelan-pelan. Awalnya, segalanya berjalan seperti biasa. Mereka saling mendukung karir masing-masing. Rania sering menghabiskan waktu di sudut rumah, tenggelam dalam laptopnya untuk menyelesaikan proyek desain grafis, sementara Alif sibuk mengurus pekerjaan kantornya yang kian menuntut. Namun, beberapa bulan terakhir, ada hal yang berbeda. Alif mulai sering pulang larut malam. "Maaf, aku harus meeting lagi," katanya suatu malam melalui telepon. Suaranya terdengar lelah. "Jangan tunggu aku, ya? Kamu makan duluan saja." Rania meletakkan ponselnya di meja makan. Ia memandangi 2 piring nasi yang sudah ditata rapi dengan lauk pauk kesukaan mereka. Makanan itu kini dingin, sama seperti ruangan yang terasa sepi tanpa kehadiran Alif. Awalnya, Rania mencoba memahami.
Ia tahu pekerjaan Alif di perusahaan besar itu memang tidak mudah. Tapi frekuensi pulang larut malam semakin sering. Hari-hari mereka yang dulu selalu diisi dengan cerita dan tawa kini hanya dipenuhi dengan kesunyian. "Kenapa akhir-akhir ini kamu sering sibuk, Mas? Apa ada masalah di kantor?" tanya Rania suatu malam ketika Alif akhirnya pulang. Wajahnya tampak lelah tetapi tetap membawa aura kesibukan yang melekat. "Bukan masalah, kok," jawab Alif sambil melepas dasinya. "Proyek besar ini butuh banyak perhatian. Aku harus memastikan semuanya berjalan lancar." Rania mengangguk pelan. Ia mencoba mengerti, meski hatinya sedikit terusik. Suasana rumah mereka yang dulu penuh canda mulai berubah. Percakapan yang biasa panjang kini singkat. Sarapan bersama menjadi jarang terjadi. Bahkan saat akhir pekan, Alif seringkali tenggelam dalam laptopnya atau menghabiskan waktu di telepon. Keluarga besar mereka masih sering berkumpul di rumah, tetapi Rania mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika ibu Alif bertanya, "Kamu baik-baik saja, Nak?" Rania hanya tersenyum. "Baik, Bu. Mungkin Mas Alif memang sedang banyak pekerjaan," jawabnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, malam-malam panjang yang dihabiskannya sendirian membuat perasaan ragu itu tumbuh. Rania mulai bertanya-tanya, apakah hanya pekerjaan yang membuat Alif berubah? Puncaknya adalah suatu malam, ketika Rania menyiapkan makan malam spesial untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Ia memilih gaun favoritnya, menata meja makan dengan lilin dan bunga mawar, berharap malam itu bisa menjadi momen untuk menghidupkan kembali kehangatan di antara mereka. Tetapi Alif pulang hampir tengah malam, dengan ekspresi yang sama seperti hari-hari sebelumnya, lelah dan terburu-buru. "Maaf, aku lupa ini hari spesial," katanya sambil mengusap wajahnya. "Hari ini benar-benar melelahkan." Rania menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kamu bahkan tidak ingat, Mas? Aku benar-benar minta maaf, Rania. Besok aku akan menggantinya, ya?" ujar Alif, meski suaranya terdengar hampa. Rania menghela napas, menyadari bahwa kebahagiaan kecil mereka yang dulu begitu mudah terasa kini mulai menjauh. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang makan yang sepi. Lilin-lilin di atas meja perlahan meleleh. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang makan yang sepi. Lilin-lilin di atas meja perlahan meleleh. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya, apakah cinta mereka yang dulu begitu kokoh kini mulai retak? Dan dalam keheningan malam itu, Rania memutuskan bahwa ia harus menemukan jawabannya. Ia mencintai Alif lebih dari apapun. Tetapi ia juga tahu bahwa cinta membutuhkan lebih dari sekadar kenangan indah. Cinta butuh usaha, kejujuran, dan perhatian. Hal-hal yang perlahan terasa menghilang dari rumah mereka. Rania duduk di sudut ruang tamu yang remang, di bawah cahaya redup lampu meja. Tangannya menggenggam erat ponsel Alif yang sempat ia temukan tergeletak di sofa. Jemarinya ragu untuk menggulir layar, tetapi rasa penasaran dan cemas memaksa hatinya untuk bertindak. Pesan-pesan di dalamnya sebagian besar terkait pekerjaan, chat dengan kolega, laporan, dan jadwal rapat. Tapi di antara semua itu, ada satu nama yang membuat Rania berhenti. Nina. Pesan-pesan itu tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat hatinya terguncang. "Terima kasih untuk tadi, Alif. Aku sangat menghargainya. Hati-hati di jalan, ya." Pesan-pesan singkat ini membuat jantung Rania berdegup kencang. Siapa Nina? Dan kenapa pesannya terdengar begitu akrab? Malam itu, Alif pulang terlambat seperti biasa. Ketika ia masuk rumah, Rania mencoba bersikap biasa. Ia menyiapkan teh untuk suaminya, menyembunyikan segala kekhawatiran di balik senyumnya. "Capek, Mas?" tanyanya lembut, seperti malam-malam sebelumnya. Alif mengangguk sambil mengusap wajahnya. "Iya,
Hari ini benar-benar melelahkan. Rania mengamati suaminya yang tampak lebih pendiam dari biasanya. Ia tak ingin menanyakan langsung tentang pesan itu. Tidak malam ini. Sebaliknya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Rania mulai memperhatikan Alif dengan lebih saksama. Ia memperhatikan nada bicaranya, perubahan ekspresi, dan terutama kebiasaannya yang baru. Suatu pagi, saat Alif meninggalkan ponselnya di meja dapur, Rania melihatnya dengan cepat. Ponsel itu kini memiliki sandi baru. Rania merasa dadanya sesak. Ini bukan hal yang biasa. Alif tak pernah merasa perlu menyembunyikan apapun darinya sebelumnya. Tapi kini, seolah ada tembok besar yang memisahkan mereka. Rania memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Suatu malam, ketika Alif bilang ia akan pulang larut karena rapat, Rania memutuskan untuk mengikutinya. Ia mengenakan jaket panjang, menyembunyikan dirinya di balik bayang-bayang malam. Dari jarak yang aman, ia melihat Alif meninggalkan kantor, bukan menuju mobilnya, tetapi ke sebuah restoran kecil di sudut kota. Rania menunggu dengan napas tertahan. Jantungnya berdegup semakin cepat ketika ia melihat seorang wanita masuk ke restoran dan duduk bersama Alif. Wanita itu mengenakan gaun sederhana, rambutnya tergerai rapi. Mereka terlihat berbicara dengan serius. Rania menahan diri untuk tidak langsung masuk dan mengonfrontasi suaminya. Ia hanya mengamati dari kejauhan, mencoba memahami situasi. Ketika Alif dan wanita itu keluar dari restoran, Rania merasa seluruh tubuhnya gemetar. Mereka tidak tampak terlalu dekat, tetapi ada sesuatu dalam cara mereka berbicara yang membuat Rania merasa tidak nyaman. Malam itu, Alif pulang dan mendapati Rania sudah terjaga. Ia sedang duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. "Kenapa belum tidur, sayang?" tanya Alif, nada suaranya seperti biasa, seolah tidak ada yang salah. Rania menatapnya. "Aku hanya tidak bisa tidur." Ia ingin sekali menanyakan tentang wanita itu, tentang Nina, tentang semua hal yang membuat pikirannya kacau. Tapi ia tahu, jika ia ingin tahu yang sebenarnya, ia harus menunggu momen yang tepat. Dan malam itu, Rania menyadari bahwa ia harus lebih kuat dari sebelumnya. Ada sesuatu yang Alif sembunyikan, dan ia akan mencari tahu, apapun risikonya. Hari itu terasa lebih kelam dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, seolah mengisyaratkan badai yang akan datang. Rania, yang sejak pagi sudah diliputi firasat buruk, memutuskan untuk mengikuti Alif lagi setelah mendengar bahwa ia akan pulang terlambat karena rapat penting. Dengan hati yang berat, Rania menunggu di mobilnya di depan kantor Alif. Ia menyaksikan suaminya keluar dari gedung dengan langkah terburu-buru. Tapi yang membuat hatinya serasa dihancurkan adalah pemandangan seorang wanita muda yang berjalan di samping Alif. Senyum mereka seolah membentuk dunia kecil yang hanya milik mereka berdua. Wanita itu adalah Sarah, nama yang Rania pernah dengar dari obrolan singkat Alif tentang rekan kerjanya. Tapi malam ini, Sarah bukan hanya rekan kerja. Ia tampak terlalu dekat, terlalu akrab dengan Alif. Rania mengikuti mereka ke sebuah taman kecil yang sepi. Dari kejauhan, ia melihat keduanya duduk di bangku taman. Sarah tertawa kecil, dan Alif membalas dengan senyum yang dulu selalu ia berikan untuk Rania. Rania menggenggam kemudi dengan erat, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Ia berpikir, mungkin ini hanya salah paham. Mungkin ini hanya obrolan profesional. Tapi harapan itu hancur ketika Alif tiba-tiba berdiri dan mendekati Sarah. Dengan gerakan pelan, Alif meraih bahu wanita itu, menariknya ke dalam pelukan. Mereka saling mendekap di bawah lampu taman yang remang. Rania menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang hampir meledak. Pemandangan itu seperti pisau yang menghujam jantungnya. Alif, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, pria yang ia percayai, kini berada dalam pelukan wanita lain. Ia tak tahu berapa lama ia duduk di sana,
membiarkan air mata membasahi wajahnya. Dadanya terasa sesak, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang menghantam tanpa henti. Kenapa? Apa aku kurang? Apa cinta kita tidak cukup? Rania akhirnya memberanikan diri keluar dari mobil dengan langkah yang goyah. Ia mendekati mereka, setiap langkah terasa seperti duri yang menusuk. Alif, suaranya bergetar, hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat Alif dan Sarah terkejut. Mereka berdua menoleh. Wajah Alif seketika berubah pucat, sementara Sarah tampak terkejut dan canggung. Rania. Alif memanggil nama istrinya dengan nada panik. Rania berdiri di depan mereka, menatap suaminya dengan mata yang penuh air mata dan rasa sakit. Apa ini, Mas? Apa ini yang kamu sebut rapat penting? Sarah terlihat gelisah, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Alif mengangkat tangannya, seolah meminta wanita itu diam. Rania, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Mas? Jelaskan kenapa suamiku sendiri memeluk wanita lain? Jelaskan kenapa kamu mengkhianati aku setelah semua yang kita lalui? Suara Rania memecah keheningan malam, penuh dengan kemarahan yang ia tahan terlalu lama. Air matanya mengalir deras, tetapi di balik itu, ada kemarahan yang membara. Alif mencoba mendekatinya, tetapi Rania mundur selangkah. Jangan, Mas. Jangan sentuh aku. Ia menggelengkan kepalanya, merasa tubuhnya gemetar. Aku pikir kita adalah tim. Aku pikir kamu mencintaiku. Tapi ternyata, aku salah. Rania berbalik tanpa menunggu jawaban. Ia berjalan pergi dengan air mata yang tak bisa ia hentikan. Di dalam hatinya, cinta yang ia pertahankan selama ini terasa seperti direnggut begitu saja. Malam itu, Rania tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah pulang dari taman dengan hati yang remuk, Rania mengunci dirinya di kamar. Isak tangisnya memenuhi keheningan malam, tetapi ia tahu bahwa menangis tidak akan mengubah apapun. Kebenaran telah terungkap, dan luka itu terlalu dalam untuk diabaikan. Keesokan harinya, Rania memutuskan untuk menghadapi Alif secara langsung. Ia menyiapkan dirinya sebaik mungkin, meski hatinya masih terasa berat. Ketika Alif duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, Rania berdiri di depannya. Mas, aku ingin tahu satu hal, kata Rania. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Kenapa? Apa yang membuat kamu merasa perlu mencari orang lain di luar pernikahan kita? Alif menghela napas panjang, tampak gugup. Rania, kamu harus mengerti. Aku sibuk, pekerjaanku terlalu menekan. Aku hanya butuh seseorang untuk berbicara. Berbicara? Rania tertawa pahit. Kalau itu benar, kenapa bukan aku, Mas? Aku istrimu. Aku selalu ada untuk kamu. Alif menggeleng, mencoba meredakan situasi. Kita masih baik-baik saja. Rania, apa yang terjadi tidak seharusnya mengubah hubungan kita. Aku tetap sayang kamu. Sayang? Rania membalas dengan mata berapi-api. Kalau kamu benar-benar sayang, kamu tidak akan menghancurkan aku seperti ini. Alif mencoba mendekatinya, tetapi Rania mundur. Kamu bilang ini tekanan kerja? Sibuk? Semua itu hanya alasan, Mas. Kamu memilih untuk menghancurkan kepercayaan yang kita bangun selama bertahun-tahun, dan kamu pikir aku akan percaya bahwa semuanya masih baik-baik saja? Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Rania. Ia mencoba menjalani rutinitasnya, tetapi bayangan Alif dan Sarah terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat suaminya, ia merasa marah, kecewa, dan terluka. Namun, Rania tahu ia harus melakukan sesuatu. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga mereka. Ia merasa bahwa Alif harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya,
Dan satu-satunya cara untuk memastikan itu adalah dengan mengungkap kebenaran kepada keluarga besar mereka. Rania mulai merencanakan langkahnya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa keluarga besar mereka adalah bagian penting dalam hidup Alif, dan dukungan mereka selalu menjadi kekuatannya. Tapi kali ini, ia ingin memastikan bahwa Alif tidak bisa lari dari apa yang telah ia lakukan. Di akhir pekan, Rania mengundang keluarga besar mereka untuk makan malam di rumah. Semua orang datang dengan gembira, seperti biasa. Suasana penuh dengan tawa dan obrolan ringan, tetapi di dalam hati Rania, badai sedang berkecamuk. Ketika semua orang sudah duduk di meja makan, Rania berdiri. Ia menggenggam erat gelas di tangannya, berusaha menenangkan diri. "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan malam ini," katanya dengan suara tegas, meski sedikit bergetar. Semua mata tertuju padanya, termasuk Alif yang tampak gelisah. Rania menarik napas dalam. "Selama ini, aku berpikir bahwa pernikahan kami adalah sesuatu yang sempurna, bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi apapun. Tapi aku salah. Ternyata ada hal yang aku tidak tahu." Ia menatap Alif, matanya penuh dengan air mata yang ia tahan. "Alif telah mengkhianati aku. Dia berselingkuh dengan wanita lain." Keheningan menyelimuti ruangan. Wajah-wajah yang tadi ceria kini berubah menjadi ekspresi terkejut. Ibu Alif menatap anaknya dengan mata melebar, sementara ayahnya menghela napas panjang dengan raut kecewa. "Rania, ini tidak perlu," potong Alif, mencoba menghentikan pembicaraan. Tapi Rania tidak mau berhenti. "Keluarga ini harus tahu, Mas," katanya dengan tegas. "Kamu selalu bilang bahwa keluarga adalah segalanya. Kalau begitu, mereka berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Alif menunduk, wajahnya merah. Ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Malam itu, di depan keluarga mereka, semua kebenaran terungkap. Rania tahu bahwa langkah ini akan meninggalkan luka, tetapi ia juga tahu bahwa kejujuran adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari belenggu rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Hari yang dinantikan Rania akhirnya tiba. Reuni keluarga besar Alif, yang biasanya menjadi ajang penuh kehangatan dan tawa, kini menjadi momen yang ia rencanakan dengan hati-hati untuk mengungkapkan kenyataan pahit yang selama ini ia pendam. Rania telah menyewa bioskop pribadi, sebuah ruang kecil dengan kursi nyaman dan layar besar. Alasan resmi yang ia berikan adalah untuk memutar video spesial tentang perjalanan hidup Alif dan keluarganya, mengenang masa-masa indah yang telah mereka lewati bersama. Keluarga besar Alif hadir dengan penuh antusias. Ibu dan ayahnya duduk di barisan tengah. Senyum hangat mereka terpancar, sementara saudara-saudaranya sibuk bercanda di belakang. Alif sendiri tampak gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi ia tidak pernah menyangka sejauh apa Rania telah merencanakan semuanya. Ketika semua orang telah duduk, lampu ruangan diredupkan. Rania berdiri di depan layar dengan mikrofon di tangannya, wajahnya tampak tenang, meski ada ketegangan yang jelas di matanya. "Terima kasih sudah datang hari ini," katanya dengan suara yang terdengar mantap. "Aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang akan mengubah cara kita melihat banyak hal." Rania menatap Alif yang duduk di barisan depan, wajahnya terlihat cemas. Ia tahu suaminya mulai menyadari apa yang akan terjadi. Video dimulai dengan gambar-gambar kebersamaan keluarga. Foto-foto lama dari pernikahan Alif dan Rania, momen-momen bahagia saat liburan, hingga acara keluarga besar lainnya. Para tamu tersenyum, teringat kenangan indah itu. Namun, setelah beberapa menit, suasana mulai berubah. Video itu tiba-tiba menampilkan rekaman yang lain. Potongan video yang diambil diam-diam menunjukkan Alif bersama Sarah di berbagai momen. Ada rekaman mereka makan malam romantis di restoran mewah, tertawa bersama sambil berbagi makanan. Kemudian, ada klip yang menunjukkan mereka check-in di hotel untuk perjalanan bisnis.
Bahkan ada cuplikan percakapan intim mereka melalui pesan suara. Suara Alif yang dulu terdengar penuh cinta untuk Rania, kini diarahkan kepada wanita lain. Keheningan memenuhi ruangan. Wajah-wajah yang tadinya tersenyum kini berubah menjadi penuh keterkejutan. Ibu Alif menutup mulutnya dengan tangan, sementara ayahnya menggelengkan kepala dengan ekspresi kecewa yang dalam. "Rania!" seru Alif, berdiri dari tempat duduknya. "Apa yang kamu lakukan?" Rania tetap berdiri di tempatnya, wajahnya dingin namun tegas. "Aku hanya menunjukkan kebenaran, Mas. Kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan dari semua orang." Keributan mulai terdengar dari keluarga besar. Saudara-saudara Alif mulai berbisik. Beberapa bahkan menatapnya dengan tajam. Ibu Alif akhirnya angkat bicara. "Alif, apa ini benar? Apa yang kami lihat di sini, itu kamu?" Alif mencoba menjawab, tetapi suaranya tergagap. "Bu, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku terlalu tertekan di tempat kerja." "Tekanan kerja?" potong Rania, nadanya tajam. "Itu alasan yang sama yang kamu berikan padaku. Tapi ini lebih dari sekadar tekanan kerja, Alif. Ini adalah pengkhianatan." Ayah Alif berdiri, wajahnya penuh dengan kekecewaan. "Kamu telah mempermalukan keluarga ini. Apa yang kamu lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja, Alif." Rania melihat ke arah keluarga besar dengan tatapan yang tegas namun penuh luka. "Aku tidak melakukan ini untuk menghancurkan nama baik keluarga ini. Aku melakukan ini karena aku pantas mendapatkan kebenaran, dan Alif harus belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi." Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi Rania tidak berusaha menyembunyikannya. "Aku mencintai Alif lebih dari apapun. Tapi cinta tidak berarti membiarkan diriku terus dilukai." Setelah video selesai, ruangan tetap sunyi. Semua orang tampak terguncang, termasuk Alif yang duduk dengan kepala tertunduk. Rania berdiri sekali lagi, mengambil napas dalam sebelum mengucapkan kalimat terakhirnya. "Aku harap ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Cinta itu adalah kejujuran, bukan pengkhianatan. Dan aku tidak akan membiarkan diriku atau siapapun di keluarga ini dibutakan oleh kebohongan lagi." Malam itu, Rania meninggalkan ruangan dengan langkah yang tegas, meninggalkan Alif yang kini harus menghadapi pandangan penuh penghakiman dari keluarganya. Untuk pertama kalinya, Alif merasa benar-benar sendirian. Rania duduk di barisan belakang, memperhatikan setiap ekspresi yang terpancar dari wajah keluarga besar. Sebelum video dimulai, tawa dan obrolan ringan memenuhi ruangan. Ada kehangatan yang biasa muncul saat keluarga besar berkumpul, dan sesaat itu membuat hati Rania sedikit ragu. Tapi ia tahu, tidak ada jalan kembali. Ketika layar mulai menyala dan video pertama kali menampilkan kenangan bahagia, senyuman terlihat di hampir setiap wajah. Ibu Alif menyeka air mata haru saat foto pernikahan Rania dan Alif muncul, diikuti oleh momen liburan keluarga di masa lalu. Namun, suasana mulai berubah ketika video perlahan bergeser ke potongan-potongan yang menunjukkan kebersamaan Alif dan Sarah. Rekaman makan malam romantis, perjalanan bisnis, dan percakapan yang terdengar terlalu intim untuk disebut sekadar urusan pekerjaan. Seorang sepupu Alif di barisan tengah berbisik. "Ini apa?" Nada heran dalam suaranya segera memicu perhatian lebih banyak orang. Ibu Alif yang duduk di barisan depan menoleh ke arah layar, wajahnya berubah dari kebingungan menjadi keterkejutan. Ia menatap Alif dengan sorot mata penuh tanya, tetapi Alif hanya menunduk, tidak berani menatap balik. Ayah Alif, yang biasanya pendiam, mendengus kesal. "Apa ini, Alif?" tanyanya dengan nada tegas, memecah keheningan. Sementara itu, beberapa anggota keluarga lainnya saling berbisik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Dia benar-benar," terdengar salah satu saudara Alif bergumam,
Suaranya campuran antara marah dan kecewa. Ketegangan mencapai puncaknya saat rekaman percakapan intim antara Alif dan Sarah diputar. Suara Alif terdengar jelas, mengucapkan kalimat-kalimat yang dulu menjadi milik Rania. Aku merasa nyaman sama kamu. Kamu tahu, kalau aku bisa, aku ingin selalu ada di dekat kamu. Rania menggenggam tangan di pangkuannya, mencoba menahan air mata yang mengancam tumpah. Ini adalah keputusan yang sulit, tetapi ia tahu keluarga harus tahu siapa Alif sebenarnya. Ibu Alif berdiri dengan wajah memerah, matanya berkaca-kaca. Alif, jelaskan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Suaranya bergetar antara marah dan terluka. Alif berdiri dengan gugup, mencoba menenangkan keadaan. Bu, ini semua tidak seperti yang kalian pikirkan. Ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Ayahnya memotong, nadanya tajam. Rekaman-rekaman ini tidak terlihat seperti kesalahpahaman, Alif. Ini jelas-jelas pengkhianatan. Beberapa anggota keluarga mulai menyuarakan pendapat mereka. Ada yang mendukung Rania, menyebutnya kuat karena berani menghadapi kenyataan ini, sementara yang lain mencoba meredakan ketegangan, meski suara mereka tenggelam di tengah kemarahan yang memuncak. Salah satu adik perempuan Alif berdiri. Mas Alif, aku tidak percaya kamu bisa melakukan ini ke Mbak Rania. Dia selalu ada buat kamu, buat keluarga kita. Dan kamu balas dengan ini? Alif hanya terdiam, keringat mengalir di pelipisnya. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi tidak ada yang keluar. Rania akhirnya berdiri, suaranya terdengar di tengah keributan. Aku tidak memutar video ini untuk mempermalukan siapapun, katanya, meski hatinya terasa berat. Aku melakukan ini karena aku tidak ingin ada lagi kebohongan di antara kita. Aku tidak ingin keluarga ini hidup dalam bayangan. Matanya menyapu ruangan, bertemu pandangan dari setiap anggota keluarga. Aku tahu ini sulit, dan mungkin beberapa dari kalian berpikir aku salah. Tapi aku hanya ingin keadilan, dan aku ingin Alif bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ketegangan di ruangan itu begitu tebal hingga rasanya bisa dipotong dengan pisau. Ibu Alif akhirnya duduk dengan lemas, memegang kepala dengan tangan gemetar. Aku tidak pernah menduga hal seperti ini bisa terjadi di keluarga kita, bisiknya. Ayah Alif menatap putranya dengan pandangan dingin. Kamu telah membuat keluarga ini malu, Alif. Tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan ini. Di sisi lain, beberapa saudara Alif mencoba mendekati Rania, menawarkan dukungan. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu kuat sekali, Rania. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan hal yang sama kalau aku di posisimu." Ketika lampu ruangan menyala kembali, suasana tetap tegang. Alif berdiri sendirian di tengah ruangan, terasing dari semua orang. Rania, meski hatinya masih berat, merasakan sedikit kelegaan. Ia tahu ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya, tetapi langkah pertama telah ia ambil. Malam itu, keluarga besar meninggalkan bioskop dengan perasaan campur aduk. Hubungan mereka dengan Alif mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tetapi bagi Rania, ini adalah momen di mana ia kembali memegang kendali atas hidupnya. Lampu bioskop yang menyala kembali menyisakan keheningan yang menyesakkan. Alif berdiri di tengah ruangan, wajahnya memerah, tubuhnya tampak gemetar. Ia merasa seperti seorang terdakwa di pengadilan keluarga, dengan semua mata tertuju padanya, penuh amarah, kekecewaan, atau kebingungan. Rania, ini semua terlalu berlebihan, kata Alif, suaranya sedikit gemetar namun mencoba terdengar tegas. Kamu memutar video itu di depan keluarga besar kita? Apa kamu ingin mempermalukan aku? Rania berdiri di dekat layar, menatapnya tanpa gentar. Tidak, Mas. Aku tidak ingin mempermalukan kamu. Aku hanya ingin keadilan. Kamu telah berbohong, mengkhianati aku,
dan menghancurkan pernikahan kita. Aku cukup sudah. Kata-kata Rania seperti belati yang menusuk hati Alif. Ia mencoba membela diri, meski kalimat-kalimatnya terdengar lemah. Aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu, Rania. Aku hanya... Berhenti, Mas, potong Rania, suaranya dingin. Jangan beri aku alasan lagi. Aku sudah mendengar semuanya, dan aku tidak akan membiarkan diriku terus tertipu. Suara Rania menggema di ruangan itu, membuat suasana semakin tegang. Ibu Alif, yang duduk di barisan depan, mulai menangis terisak. Ayahnya berdiri, menatap putranya dengan wajah penuh kekecewaan. Kamu pikir kami akan membiarkan ini berlalu begitu saja, Alif? Kata ayahnya dengan nada tegas. Kamu bukan hanya telah melukai istrimu, tapi juga mempermalukan keluarga ini. Beberapa anggota keluarga mulai ikut berbicara. Bagaimana bisa kamu melakukan ini, Mas Alif? Tanya salah satu sepupunya dengan nada penuh amarah. Kami semua mengagumi kamu sebagai kepala keluarga yang hebat. Ternyata semua itu cuma topeng. Kami selalu berpikir kamu suami yang baik, ujar salah satu saudara perempuan Alif, matanya berkaca-kaca. Tapi setelah melihat semua itu, aku tidak tahu lagi siapa kamu sebenarnya. Hinaan dan kritik mulai terdengar dari berbagai arah. Bahkan, beberapa anggota keluarga yang biasanya membela Alif tampak tidak bisa berkata-kata, hanya menunduk dalam diam. Alif mencoba mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk tenang. Dengar, aku tahu aku salah, katanya dengan nada memohon. Tapi aku hanya manusia. Aku membuat kesalahan. Semua ini terjadi karena tekanan pekerjaan. Aku merasa kesepian. Kesepian? Rania tertawa pahit. Aku selalu ada untuk kamu, Mas. Aku mendukung kamu, mengorbankan waktu dan tenaga untuk pernikahan kita. Dan kamu malah mencari kenyamanan dari wanita lain? Alif tidak bisa menjawab. Kata-kata Rania menusuk lebih dalam daripada hujatan dari keluarganya. Ibu Alif akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar parau karena tangis. Alif, aku tidak menyangka anakku sendiri akan melakukan hal seperti ini. Apa yang kamu pikirkan? Apakah keluarga ini berarti apa-apa untukmu? Air mata mulai mengalir di wajah Alif. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak pernah bermaksud seperti ini. Tapi kamu melakukannya, kata ayahnya dengan nada dingin. Dan sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Pernikahan itu adalah tanggung jawab, Alif, bukan tempat untuk bermain-main. Rania menatap seluruh keluarga, air mata menggenang di matanya tetapi suaranya tetap tegas. Aku ingin kalian semua tahu bahwa aku tidak ingin memendam kebencian. Tapi aku juga tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku mencintai Alif. Aku pernah percaya bahwa dia adalah segalanya untukku. Tapi cinta saja tidak cukup kalau kepercayaan sudah dihancurkan. Setelah malam itu, Rania mengambil keputusan untuk berpisah sementara dari Alif. Keluarga besar mendukungnya, meskipun beberapa masih berharap agar pernikahan mereka bisa diperbaiki. Namun, Rania tahu bahwa ini adalah langkah awal untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Alif ditinggalkan dalam isolasi, dengan rasa malu yang menghantuinya. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan Rania, tetapi juga kehormatan di mata keluarga besarnya. Dan meski ia mencoba menyangkal rasa bersalahnya, dalam hatinya ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Setelah tayangan video berakhir, suasana di ruangan bioskop tetap tegang, seperti awan gelap yang menggantung tanpa tanda-tanda akan menghilang. Alif, yang biasanya tampak percaya diri dan berwibawa, kini terlihat rapuh. Wajahnya penuh rasa malu,
dan ia tidak tahu harus berkata apa untuk memperbaiki kekacauan yang ia ciptakan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Alif berdiri, mencoba mendekati Rania. Suaranya terdengar serak, penuh penyesalan. "Rania, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Tapi aku mencintaimu. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya." Rania menatap Alif dengan mata yang basah namun penuh ketegasan. Ia tidak lagi melihat pria yang dulu ia cintai. Di hadapannya hanyalah bayangan dari seseorang yang telah menghancurkan kepercayaannya. "Mas Alif," katanya pelan, namun setiap kata terasa tajam. Kata-kata itu mungkin berarti sesuatu dulu. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi mempercayai apapun yang keluar dari mulutmu. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ia tidak menghapusnya. "Aku sudah cukup terluka. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku percaya padamu sepenuhnya, tapi kamu menghancurkan semuanya. Dan aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Alif mencoba mendekat, tetapi Rania mengangkat tangannya, menghentikannya. "Tolong, jangan buat ini lebih sulit. Kamu harus mengerti, aku butuh melepaskan diri dari semua ini. Aku butuh melindungi diriku sendiri." "Rania, aku akan berubah," kata Alif dengan suara hampir memohon. "Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Tolong, beri aku waktu." Rania menggeleng, senyum getir terlukis di wajahnya. "Waktu? Mas, aku sudah memberimu waktu bertahun-tahun untuk menjadi suami yang jujur. Tapi kamu memilih jalan yang lain. Dan aku memilih untuk berhenti berharap." Keluarga besar, yang masih berada di tempat duduk mereka, menyaksikan adegan itu dengan berbagai emosi. Ibu Alif menangis tanpa suara, sementara ayahnya menunduk dalam diam. Beberapa saudara Alif tampak ingin membela, tetapi tidak ada yang cukup berani untuk menyela momen tersebut. "Saya tahu ini bukan yang kalian harapkan dari pernikahan kami," kata Rania dengan suara mantap, meski air matanya terus mengalir. Ia menatap keluarga besar dengan pandangan yang berani. "Tapi saya tidak bisa terus hidup dalam bayangan kebohongan. Saya memilih untuk pergi, karena saya pantas mendapatkan lebih dari ini." Alif terdiam, tubuhnya terasa berat seperti dipaku ke lantai. Kata-kata Rania menghantamnya seperti gelombang yang tak berkesudahan. Ia ingin berteriak, memohon, atau melakukan apa saja untuk membalikan keadaan. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu semuanya sudah terlambat. Rania kemudian melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Alif dan kenangan pernikahan mereka di belakang. Langkahnya terasa berat, tetapi ada kelegaan yang mulai mengalir di dalam dirinya. Ia tahu ini adalah awal dari kebebasannya, meski jalannya mungkin akan penuh kesepian dan luka. Setelah kepergian Rania, Alif berdiri sendirian di depan keluarga besar. Ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk berbicara. Aku tahu aku salah," katanya pelan. "Aku tahu aku telah menghancurkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku perbaiki." Ayahnya hanya menatapnya dengan pandangan dingin. "Penyesalan tidak cukup. Alif, kamu telah merusak segalanya, dan sekarang kamu harus hidup dengan konsekuensi itu." Ibu Alif mencoba mendekatinya, tetapi Alif menolak dengan lembut. Ia merasa tidak pantas menerima belas kasih siapapun. Malam itu, keluarga besar meninggalkan bioskop dengan perasaan yang bercampur aduk. Hubungan Alif dengan keluarganya tidak akan pernah sama lagi. Di sisi lain, Rania, meski terluka, merasa telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan dan kedamaian. Bagi Alif, malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya, saat ia harus menghadapi kenyataan bahwa cinta dan kepercayaan tidak dapat dipulihkan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang konsisten, sesuatu yang kini terasa mustahil untuk ia lakukan. Pagi itu,
Alif duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang kini terasa kosong. Foto-foto pernikahannya dengan Rania masih tergantung di dinding, seolah-olah mengingatkannya pada kehidupan yang dulu ia miliki. Namun, setiap foto itu kini hanya membawa rasa sakit dan penyesalan. Ia menatap secangkir kopi yang sudah dingin di tangannya, memikirkan segala kesalahan yang telah ia perbuat. Aku bisa berubah, gumamnya kepada dirinya sendiri. Aku harus berubah. Alif menghabiskan minggu-minggu berikutnya mencoba memperbaiki dirinya. Ia mulai menjalani terapi, berusaha memahami apa yang membuatnya mengkhianati wanita yang begitu mencintainya. Ia menghentikan semua komunikasi dengan Sarah, memutuskan bahwa ia harus menghadapi konsekuensinya tanpa melibatkan orang lain. Di sisi lain, Rania juga berusaha membangun kembali hidupnya. Ia pindah ke apartemen kecil di pusat kota, meninggalkan rumah yang dulu ia tempati bersama Alif. Setiap sudut rumah itu dipenuhi kenangan yang terlalu menyakitkan untuk ia hadapi. Rania menemukan pelipur lara dalam pekerjaannya. Ia mulai menerima lebih banyak proyek desain, mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang masih mengintai di hatinya. Teman-temannya menjadi dukungan terbesar dalam masa sulit ini, mengingatkan Rania bahwa ia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya. Suatu hari, Alif memutuskan untuk menghubungi Rania. Ia merasa bahwa ia harus mencoba sekali lagi, meskipun ia tahu peluangnya kecil. Rania menerima telepon itu dengan hati-hati. Suaranya tegas namun lembut saat menjawab. "Ada apa, Mas Alif?" "Aku ingin bertemu," kata Alif dengan nada penuh harapan. "Hanya untuk berbicara, tidak lebih." Rania terdiam sejenak. Setelah beberapa detik, ia menjawab, "Baiklah, tapi ini pertemuan terakhir kita." Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Ketika Alif melihat Rania masuk, ia merasa hatinya mencelos. Rania terlihat berbeda, lebih kuat, lebih mandiri, dan ada cahaya di matanya yang tidak ia lihat sebelumnya. "Terima kasih sudah mau datang," kata Alif, mencoba membuka percakapan. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya Rania, langsung ke inti pembicaraan. Alif menarik napas panjang. "Aku ingin meminta maaf. Sekali lagi, bukan untuk membela diriku, tapi untuk mengakui bahwa aku benar-benar salah. Aku tidak menghargai kamu seperti seharusnya, dan aku menghancurkan sesuatu yang sangat berharga. Aku menyesal, Rania." Rania mendengarkan dengan tenang. Setelah Alif selesai, ia berkata, "Aku sudah mendengar permintaan maafmu, Mas. Dan aku menghargai usaha kamu untuk berubah. Tapi maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki apa yang telah hancur." "Aku tahu," jawab Alif, suaranya lemah. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sungguh-sungguh ingin memperbaiki semuanya." Rania menatapnya dengan lembut namun tegas. "Mas Alif, aku tidak meragukan niat kamu. Tapi ini bukan soal kamu lagi. Ini soal aku. Aku telah berusaha keras untuk mencintai dan mempercayai kamu, tapi kamu menghancurkan kepercayaan itu. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rasa sakit ini." Alif mencoba menahan air mata yang menggenang di matanya. "Jadi, ini benar-benar akhirnya?" Rania mengangguk pelan. "Iya, Mas. Ini akhirnya untuk kita. Tapi ini juga awal yang baru untuk kita masing-masing. Aku harap kamu menemukan cara untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri." Setelah pertemuan itu, keduanya berjalan keluar dari kafe ke arah yang berbeda. Langkah Rania terasa ringan, meski hatinya masih merasakan luka. Ia tahu ia telah membuat keputusan yang benar untuk dirinya sendiri. Alif, di sisi lain, berjalan pulang dengan berat hati. Meski ia merasa hancur,
Ia tahu bahwa pertemuan itu adalah momen yang memaksanya untuk benar-benar berubah. Ia sadar tidak ada jalan kembali, hanya ada jalan ke depan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Bagi Rania, perjalanan barunya baru saja dimulai. Ia bertekad untuk menemukan kebahagiaan, bahkan tanpa Alif di sisinya. Karena ia tahu, kebahagiaan sejati dimulai dari dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhirnya dengan Alif, Rania merasa kehidupannya mulai kembali normal. Dia telah melalui proses penyembuhan yang panjang dan berat. Namun seiring berjalannya waktu, rasa sakit perlahan-lahan memudar. Di tempat kerjanya, Rania mulai menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang telah lama ia lupakan. Proyek-proyek desain yang ia kerjakan semakin banyak, dan setiap kali melihat hasil kerjanya, hatinya merasa bangga. Ia belajar untuk menghargai dirinya sendiri, untuk tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasakan kebahagiaan. Pernikahan yang pernah ia impikan, sebuah ikatan penuh cinta dan kepercayaan, memang telah runtuh. Namun, Rania menemukan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang hilang, melainkan juga tentang apa yang bisa dibangun kembali. Di sisi lain, Alif menjalani hari-harinya dengan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Ia merasa seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Rumah yang dulu ia huni bersama Rania kini terasa seperti tempat asing, kosong, dan sunyi. Setiap sudutnya penuh dengan kenangan yang tak bisa ia hapuskan, kenangan tentang bagaimana ia menyia-nyiakan cinta yang begitu tulus. Meski ia berusaha keras untuk berubah, mendalami terapi, berfokus pada pekerjaannya, dan berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarganya, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Rania, wanita yang begitu ia cintai, telah pergi, dan tidak ada satupun kata-kata atau tindakan yang bisa membalikan apa yang telah terjadi. Di suatu sore yang cerah, Rania duduk di balkon apartemennya, menikmati secangkir teh sambil menatap langit senja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Ia menyadari bahwa ia telah menempuh perjalanan panjang untuk mencapai titik ini. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan rasa takut akan kehilangan. Namun kini, setelah melepaskan Alif dan semua kenangan yang menghancurkannya, ia merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. "Aku akhirnya bebas," bisik Rania pelan kepada dirinya sendiri, dengan senyum tipis di bibirnya. Rania memutuskan untuk fokus pada masa depannya. Ia melanjutkan karirnya dengan semangat yang baru, dan mulai membangun jaringan profesional yang lebih luas. Ia juga menemukan waktu untuk dirinya sendiri, mengambil kelas yoga, berkumpul dengan teman-teman, dan berlibur ke tempat-tempat baru yang selama ini hanya ia impikan. Ia merasakan kebebasan dalam setiap langkah yang diambil. Rania tidak lagi hidup dalam ketakutan atau rasa bersalah. Ia mulai mencintai dirinya sendiri dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia tahu bahwa ia berhak mendapatkan kebahagiaan, dan ia bertekad untuk mencapainya, meski tanpa Alif di sisinya. Suatu hari, saat ia sedang menikmati hari di sebuah kafe bersama teman-temannya, Rania mendapat telepon dari ibunya. "Rania, kamu dengar kabar tentang Alif?" tanya ibunya dengan nada cemas. Rania menatap ponselnya sejenak, kemudian menjawab dengan suara tenang. "Apa yang terjadi, Bu?" Dia baru saja dipindah tugaskan ke luar negeri. Sepertinya perusahaan memberinya kesempatan untuk memulai lagi. Rania, dia benar-benar menyesal. Rania terdiam sejenak. Tidak ada rasa ingin tahu yang kuat untuk mengetahui lebih banyak. "Aku harap dia bisa menemukan kedamaian yang dia cari, Bu. Tapi aku sudah memilih jalanku sendiri sekarang." Di ujung telepon, ibunya terdiam, seolah-olah memahami keputusan Rania. "Aku tahu, Nak. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kami selalu mendukung keputusanmu." Rania menutup telepon dengan perasaan yang ringan. Ia tidak merasa marah atau sedih mendengar tentang Alif.
Baginya, itu hanyalah sebuah babak yang telah selesai. Alif mungkin akan menemukan jalan baru dalam hidupnya, dan itu bukan lagi urusan Rania. Malam itu, Rania berdiri di depan cermin kamar apartemennya. Ia melihat refleksinya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa bangga pada dirinya sendiri. Ia tahu betul bahwa perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ia telah menghadapinya dengan penuh keberanian dan kekuatan. Rania tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Ia merasa bebas untuk melangkah ke depan, tanpa takut akan kegagalan atau rasa kehilangan. Ia tahu, hidup masih memiliki banyak kesempatan untuknya, dan ia siap untuk menghadapinya. "Aku pantas bahagia," kata Rania pada dirinya sendiri, dengan keyakinan yang baru ditemukan. Dengan langkah ringan, ia melangkah keluar dari kamar, siap untuk melanjutkan hidupnya. Di luar sana, dunia masih menunggu untuk ia jelajahi. Dan kali ini, ia akan melakukannya dengan cara yang baru. Cara yang penuh dengan kebebasan, keberanian, dan cinta pada diri sendiri. Rania melangkah keluar dari bioskop, pintu otomatis yang terbuka seolah memberi jalan padanya untuk memulai perjalanan baru. Malam itu, kota terasa lebih hidup dari biasanya. Lampu-lampu jalanan berkilauan di kejauhan, namun dalam hatinya hanya ada ketenangan. Keputusan yang diambilnya begitu berat. Namun kini, setelah semua yang terjadi, Rania merasa seperti telah melepaskan beban yang selama ini membelenggunya. Langkahnya terasa ringan, meskipun perasaan campur aduk tetap mengisi ruang hatinya. Kelegaan, rasa sakit yang belum sepenuhnya hilang, dan secercah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ketika ia berjalan menyusuri trotoar, dunia seakan memberi ruang untuknya berpikir. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengintai. Alif sudah pergi dari hidupnya, dan meskipun ada kenangan yang tidak mudah dilupakan, Rania tahu bahwa hidupnya kini ada di tangannya. Apakah ia akan menemukan kebahagiaan lagi? Itu adalah pertanyaan yang menggelitik pikirannya. Mungkin waktu akan menjawabnya. Mungkin dia akan bertemu dengan seseorang yang mampu membuatnya percaya pada cinta lagi. Atau, mungkin dia akan terus melangkah sendirian, menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Hanya waktu yang bisa menjawab itu. Namun, malam itu, Rania tahu satu hal pasti. Dia tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang luka. Ia akan mencari kedamaian dalam langkahnya, bahkan jika itu berarti melakukannya seorang diri. Di sisi lain, Alif duduk di rumahnya yang kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Pikirannya terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tidak pernah berujung. Ia mengenang semuanya, keputusannya yang salah, kebohongannya, dan bagaimana ia menghancurkan hubungan yang begitu berharga. Ia menatap foto Rania di meja. Wajahnya yang dulu penuh senyuman kini hanya menyisakan kenangan pahit. Ia tahu, apapun yang dilakukannya sekarang, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu atau memperbaiki semuanya. Ia sudah kehilangan Rania, kehilangan cinta dan kepercayaan yang selama ini ia anggap tak tergantikan. Ia berpikir, jika saja ia bisa memutar waktu, jika saja ia bisa memperbaiki kesalahan itu. Namun, waktu terus berjalan, dan masa lalu tetap tinggal sebagai bayangan yang tak bisa dihapuskan. Ia menutup matanya, merasakan betapa dalam penyesalan itu menggerogoti dirinya. Cerita ini berakhir dengan dua insan yang telah memilih jalan mereka masing-masing. Rania melangkah ke arah yang tidak diketahui, siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Alif, di sisi lain, berada di persimpangan, terperangkap dalam penyesalan, dengan kesadaran bahwa ia tidak bisa lagi memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Apakah Rania akan menemukan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan? Apakah ia akan mampu melupakan luka-luka lama dan membuka hati untuk seseorang yang baru? Atau, akankah ia terus berjuang dengan kenangan-kenangan yang telah meninggalkannya dengan luka yang mendalam? Semua itu hanya bisa dijawab oleh waktu. Untuk Alif, hidup kini terasa penuh dengan penyesalan yang tak bisa diputar kembali.
Tetapi penyesalan tidak akan mengubah apapun, hanya bisa menjadi pengingat betapa berharganya apa yang telah hilang. Pada akhirnya, kehidupan terus berjalan, dan kedua mereka, Rania dan Alif, harus menemukan cara untuk terus melangkah, meski dengan luka, meski dengan penyesalan, dan meski dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan menemukan kedamaian. Rania melangkah lebih jauh ke dalam malam, sendirian namun lebih kuat daripada sebelumnya. Langkahnya mungkin tidak pasti, tetapi setiap langkahnya adalah langkah menuju pembebasan.